itu yang perlu kita pahami. Nanti digali banyak dari Pak Iswan. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah apresiasi dari gerakan kita, gerakan pembel kita yang sudah masuk nih GTK Minang Bergema ini sebanyak 31 pembel yang lulus dalam dari 305 tadi ya. 307. Nah, ini merupakan juga yang harus diapresiasi dari gerakan-gerakan teman-teman yang terus mau belajar. Dan pada HGN kita GTK Minang Baralega dan kemarin saya laporkan juga ke Pak Audi, dan Pak Audi itu percaya sekali bahwa guru Minang, GTK Minang ini suka belajar. Dan ini yang membuat kita nampak gerakannya, bahwa kita sudah mengubah mindset kita tentang bagaimana kita memandang anak-anak kita. Kita sudah mengubah mindset kita untuk terus merefleksi pembelajaran kita, memperbaiki pembelajaran kita setiap harinya, kemudian melakukan tugas kita dengan baik, sehingga mudah-mudahan ini jadi catatan amal baik kita setiap hari untuk anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita akan terus berkembang dan ini jadi amal jariah buat kita semuanya, Bapak dan Ibu. Dengan semangat seperti ini ada Bu Pulmen. Ya, Ibu pengawas hebat. Ya, fasilitator Bu. Iya. Ya, Bu Fasil ya. Nah, ini juga termasuk juga Bapak dan Ibu pengawas, kita juga akan menyosialisasikan Perdirjen nomor 4831 tentang peran pengawas. Pengawas sebagai pendamping mitra bagi guru, kepala sekolah, pamong, sehingga bisa belajar bersama guru-guru. Jadi tidak lagi tidak seperti orang yang atas dan bawah ya Bu Pulman, tapi kita bersama-sama bergandengan tangan. Jadi mengawal peningkatan mutu di sekolah, mengawal pembelajaran yang dilakukan oleh anak, bagaimana anak-anak bisa tumbuh menjadi anak-anak yang belajar, anak-anak yang literat, kemudian memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, apresiasi yang tinggi masih dalam nafas-nafas Hari Guru. Kemudian Bapak Ibu melaunching GTK Minang Bergema 2024. Ini keren, ya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah menggerakkan komunitas ini. Mari sama-sama dengan melafazkan malah kita launching GTK Minang Bergema tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya komunitas ini, semua GTK Minang bergerak serentak, memperbaiki diri, semuanya bergerak, baik guru, mulai dari guru TK, ini ada penggeraknya Bu Monik nih, kemudian guru SD banyak di sini, kemudian guru SMP ada Pak Surya ada ya? Pak Surya ada? Lagi oh iya kan, lagi acara nanti tanggal 9. Oke, ada Bu Norma ya. Ini artis nih, Bu Norma nih. Iya, alhamdulillah. Jadi terus kita bersama-sama Bapak dan Ibu, satu muncul di sini, satu muncul di sana, sehingga semua akan mengharumkan nama Pasaman Barat, nama Sumber di tingkat nasional. Tahun ini kita mendapatkan 14 GTK terbaik di tingkat nasional. Dari 25 yang di dedikatif dan inovatif, kemudian ada 7 orang yang di inspiratif. Dari 32 kita mendapatkan 14 Bapak dan Ibu. Keren. Alhamdulillah. Hampir separuhnya. Betul Bu. Jadi ini merupakan motivasi untuk teman-teman yang lain, sehingga di tahun depan kita bisa lebih banyak lagi. Amin. Yang masuk dalam kategori, kemudian masuk kategori untuk di tingkat provinsi, kemudian masuk juga di kategori tingkat nasional. Tahun ini dari 31 kategori kita terpenuhi 25 kategori. Luar biasa. Iya. Kemudian inspiratif, untuk guru inspiratif kita pun mendapat 7. Iya. Kepala SD dari Pasaman Barat Bu
Wahyu. Oke. Betul. Iya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergerak terus. Yang paling penting adalah ini kita niatkan sebagai bagian dari ibadah kita. Yang lainnya itu adalah hadiah-hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Karena apa ya? Saya kemarin di TikTok itu ada ini, ada yang apa? Jadi guru ya bangga lah gitu ya. Jadi guru ya bangga lah gitu. Walaupun gajinya kata orang kecil katanya, tapi kebanggaan kami tidak segitu duitnya gitu. Gimana ya kalimatnya? Tapi kebanggaan kami tidak, ya kebanggaan kami tidak bisa dibayar. Kami akan sangat bangga pada saat kami bisa mengantarkan anak-anak kami mencapai cita-citanya. Iya, betul. Jadi dengan kita bergerak terus seperti ini, kemudian dengan GTK Minang bergema, mudah-mudahan semua mutiara guru-guru kita makin bersinar Bapak Ibu. Amin. Bersinarlah Bapak dan Ibu, berkaryalah terus Bapak dan Ibu. Mari kita terus belajar, mari kita terus mengajar dan berkarya, kemudian berbagi. Insya Allah. Ya, jadi ini semua mutiara Bu Pulmen, teman-teman kita ini mutiara, tinggal bagaimana kita mengasahnya sehingga mereka jadi bersinar. Apalagi yang muda-muda ya Bu. Iya, bersinar di dunia dan bersinar juga di akhirat. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Selamat dengan launching kegiatan GTK Minang bergema. Semoga peningkatan mutu pendidikan daerahnya akan tetap dirasakan oleh anak-anak kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat mengikuti webinar. Pak Iswan, bangsawan, terima kasih telah membersamai guru-guru kita dari Sabang sampai Merauke. Demikian Bapak dan Ibu, satu aja pantun ya. Cantik si anak darah, jika tersenyum memikat hati, jika tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Selamat sukses. Bila kita pikir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Ibu Sri Yulianti yang sangat menggugah semangat kita. Alhamdulillah, GTK Minang Bergema 2023 sudah ada di kepala Ibu Yanti kita. Mudah-mudahan hari ini adalah awal perjalanan kita semua untuk bagaimana ke depannya betul-betul bergema GTK Minang ini, baik di tingkat Sumatera Barat dan yang paling utama tentu di tingkat sekolah kita masing-masing. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Izin kami melanjutkan. Jika Ibu masih ada kegiatan lain, kami izin Ibu boleh melanjutkan karena Ibu Yanti baru balik pula dari Balikpapan yang seyogianya jam ini beliau baru akan landing jam 6, tapi karena dimajukan pesawat beliau, alhamdulillah kita ingin tetap membersamai dengan Ibu Yanti dan Allah perkenankan. Terima kasih sekali lagi Bu. Izinkan Bu Yani. Ya Bu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya dari Lampung sampai ke Pasaman Barat. Mata melirik berbinar-binar. Salam hangat dan hebat. Mari bahagia mengikuti webinar ini. Narasumber kita Bang Bangsawan. Beliau adalah Belajar ID Provinsi Lampung, sahabat teknologi Kemendikbudristek, praktisi mengajar Kemendikbudristek, Google Certified Trainer, Google Certified Educator level 1 dan 2, mentor Google Master Trainer level 1, 2, dan 3, fasilitator program guru penggerak, Ketua Komunitas Belajar ID Lampung Barat, dan Ketua
sehari-hari beliau adalah berkecimpung di SMP Negeri 1 Liwa. Begitulah Bapak dan Ibu, riwayat dari Bapak Iswan Bangsawan yang kami dipertemukan waktu kegiatan di Santika Tangerang, dan hari ini kita berkolaborasi dengan kehebatan beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bersama bagi kita. Menghemat waktu kepada Bapak Iswan, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur tak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam layar virtual dalam keadaan berbahagia. Selawat teriring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Kalau Bu Yeni tadi dibuka dengan pantun, ya saya juga mau buka dengan pantun lah seperti itu. Jalan-jalan ke Lampung, jangan lupa ke Teluk Kiluan. Salam kenal dari Lampung. Semoga kita selalu dalam tari persaudaraan. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk itu sesuai dengan materi kita, yaitu kita akan membahas Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 mengenai fitur baru yang terdapat di PMM. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Yeni, kami bertemu di Tangerang dan alhamdulillah kami dipertemukan kembali di layar virtual kali ini. Baik Bapak Ibu, panduan refleksi kompetensi dan rekomendasi pembelajaran. Nah, nanti kita akan interaktif saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan materi agar sedikit aktif layar virtual kita. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Iswan Bangsawan. Saya merupakan sehari-hari tadi ya bekerja di SMP Negeri 1 Liwa, dan tadi sudah diperkenalkan dengan sangat baik oleh Bu Yeni. Baik, akun medsos saya yaitu Instagram di bangsawan_iswan dan di YouTube yaitu channel YouTube saya Iswan Bae. Silakan Bapak Ibu bisa memfollow maupun bisa subscribe channel YouTube saya untuk menambah tari persaudaraan kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya ingin tanya dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan di chat ya. Kira-kira selama ini apa yang menjadi kekuatan Bapak Ibu dan apa yang menjadi kelemahan sebagai seorang guru. Ini layaknya cermin nih, kita bercermin ya kan. Saya ini kelebihan saya apa, saya ini kekurangannya apa ya. Nah, selama ini tanpa kita sadari, kita tentunya memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Jawabannya ialah Perdirjen GTK nomor 2626 nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita mencari tahu dulu nih bagaimana refleksi kita dan apa nanti tindak lanjutnya dan bagaimana cara memperbaikinya atau mempertahankannya kalau memang nilai kita baik di penilaian asesmen refleksi. Ya, siapa di sini yang sudah mencoba fitur refleksi kompetensi di PMM? Silakan tulis di chat Bapak Ibu. Ya, adakah yang sudah mencoba atau bahkan sudah sampai
4 kompetensi diisi semua, atau bahkan ada yang belum sama sekali, ya silakan ketikkan di chat. Ya, Bapak Ibu, di fitur ini Bapak Ibu akan bisa memahami sejauh mana kompetensi yang dimiliki sebagai pendidik sesuai dengan model kompetensi guru yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, yaitu kita harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, lengkap sekali Bapak Ibu di PMM saat ini ya. Ternyata kita diberikan cermin. Jadi tidak hanya fisik doang nih ya, tapi kompetensi kita juga ada cerminnya Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali ya inovasi dari tim PMM ini. Kenapa kita harus bercermin? Kenapa kita harus melakukan refleksi kompetensi? Jadi di sini yang pertama kali yang seperti saya sampaikan tadi, kita tahu apa kekuatan kita dan kelemahan kita. Dengan memahami tingkat kompetensi diri sesuai dengan model kompetensi guru yang tadi ya. Yang kedua, setelah kita mengetahui kekurangan kita, setelah kita tahu kelebihan kita, kita mendapatkan rekomendasi belajar relevan. Tentunya setiap guru berbeda kalau memang dia mengisi sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai apa yang dia alami, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangkan. Tentunya akan berbeda rekomendasinya. Setelah mendapatkan profil kompetensi, Bapak Ibu dapat menemukan rekomendasi belajar yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Nah, ya. Jadi setiap individu ini punya keunikan tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena Allah ini menciptakan makhluk ini berbeda-beda, memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini yang tidak memiliki kelebihan. Pasti ada kelebihan. Dan tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah ini yang tidak memiliki kekurangan. Pasti ada kekurangan. Nah, kelebihan yang lain Bapak Ibu, kita bisa refleksi dilakukan dengan sambil bersantai. Maksudnya sehabis mengajar, ya kan, sehabis melaksanakan tugas kedinasan di sekolah, sehabis misalnya mendampingi siswa dalam berbagai event, jadi tidak mengganggu jam belajar kita sebagai seorang pendidik di sekolah ataupun sebagai seorang pimpinan di satuan pendidikan. Inilah kelebihannya, dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya. Refleksi kompetensi di PMM ini merupakan dukungan teknologi bagi guru untuk mengenal kompetensi dirinya dan menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Guru dapat melakukan refleksi dan menemukan prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Belajar dan lebih mudah mengambil peran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan dampak yang lebih bermakna. Tentu saja ini akan diperoleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu benar-benar mengisi dengan jujur. Ibarat kata kalau kita memang kurang protein, ada rekomendasi proteinnya ditambah. Ibaratnya kata kalau kita kelebihan lemak, kita akan diberikan rekomendasi untuk penurunan lemak agar ideal seperti itu ya. Atau misalnya kekurangan apa misalnya di bidang kompetensi sosial, rekomendasinya juga akan muncul seperti itu. Atau misalnya pedagogiknya sudah sampai level 5 nih, untuk mempertahankannya nanti akan ada pencapaian maupun rekomendasi untuk mempertahankan pencapaian tersebut. Semuanya sudah lengkap. Ya. Yang seperti saya bahas di awal tadi, 4 kompetensi yang dibahas dalam Perdirjen 2626 ini, yang pertama pedagogik, yaitu untuk mengukur kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi sosial, untuk mengukur kemampuan guru
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, guru, wali murid, atau juga dengan masyarakat. Kompetensi ketiga yaitu kepribadian. Mengukur kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan siswa melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada siswa. Nah, kompetensi keempat yaitu profesional. Apa itu maksudnya kompetensi profesional? Yaitu untuk mengukur kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Nah, inilah 4 kompetensi yang akan Bapak Ibu refleksikan sesuai dengan yang ada pada fitur refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Apa sih yang harus kita perhatikan untuk mengisi tersebut? Yang pertama, pastikan jenjang jabatan Bapak Ibu telah sesuai. Ya, jika tidak yakin, cek melalui SK pangkat terakhir, ya, atau melalui sistem informasi ASN. Nah, misalnya Bapak Ibu ragu-ragu nih, pangkat saya 3C atau 3D, bisa dibuka lagi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjaga konsentrasinya, ya. Pastikan mengisinya saat situasi memungkinkan atau saat situasinya tenang atau saat Bapak Ibu dalam kondisi rileks agar bisa fokus sehingga dapat menghasilkan hasil yang sesuai. Yang ketiga, jawab saja sesuai dengan situasi yang sebenarnya, ya. Jadi hasil dari refleksi kompetensi ini tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami ya, terkait dengan refleksi kompetensi. Alur pengerjaannya. Ya, yang pertama, guru melakukan refleksi kompetensi untuk diri sendiri. Lalu alur yang kedua, guru mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Yang ketiga, guru dapat melihat capaian profil kompetensi hingga level indikator. Yang keempat, guru melakukan rencana pengembangan diri untuk disepakati dengan kepala sekolah atau pimpinan di satuan pendidikan. Setelah itu, guru mendapatkan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat. Tentunya saya ulangi lagi dengan catatan Bapak Ibu mengisi dengan jujur, ya, dengan apa adanya sesuai dengan yang dialami ataupun Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi tidak ditambah atau tidak dikurang. Ya, pada bulan September ya atau baru ya Bapak Ibu ya, refleksi kompetensi ini bisa dibuka dengan syarat yang pertama tentu saja kita punya akun belajar. Tapi kalau sudah punya akun belajar tapi tidak bisa masuk nih, ada beberapa ya teman-teman itu yang tidak bisa login. Bisa menghubungi pusat bantuan Bapak Ibu ya, bisa di screenshot layar ini. Seandainya Bapak Ibu di ruangan ini masih ada yang belum bisa mengakses fitur refleksi kompetensi ya. Jadi HTTPS-nya pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id /HC /EN strip US /. Inilah alamat apabila Bapak Ibu kesulitan mengakses refleksi kompetensi. Baik, hingga saat ini PMM hanya bisa dilalui dengan 2 platform, yaitu dengan platform melalui gawai Android dan perangkat komputer atau desktop. Untuk iPhone saat ini memang masih belum tersedia ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa mengaksesnya melalui perangkat komputer ataupun menggunakan HP berbasis Android. Ya, ini login seperti biasa Bapak Ibu ya. Kita login, kita klik setuju kebijakan privacy dan klik masuk ya. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu menggunakan email akun belajar yang memang punya Bapak Ibu sendiri
atau yang sudah memang benar diaktifasi ya. Jangan pakai akun orang lain. Nah, seperti itu ya. Karena ada rekan-rekan kita ini satu HP-nya ini bisa menampung 3 atau 4 akun belajar. Jadi bingung sendiri deh nantinya ya. Seperti itu. Ya, pilih akun belajar ID. Jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahkan akun lain. Nah, misalnya email Bapak Ibu tidak ada nih di 2 ini. Bisa tambahkan akun yang lain. Lalu masukkan email Bapak Ibu, email akun belajarnya ya. Lalu nanti klik berikutnya ya, masukkan password dan nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Klik saya setuju dan Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengakses PMM, Bapak Ibu bisa klik di bagian sini ya, di bawah komunitas kalau menggunakan Android ya. Tinggal dipilih. Nah, tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi masih kosong, belum pernah digunakan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu klik refleksi kompetensi akan muncul seperti ini ya. Mulai refleksi dan perbarui hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Jadi silakan sebisa mungkin setelah room virtual ini ataupun setelah webinar ini Bapak Ibu sesegera mungkin ya melakukan refleksi di PMM. Kalau bisa ya sebelum tanggal ini ya kan, seperti itu. Halaman beranda refleksi kompetensi. Ya, seperti biasa Bapak Ibu yang tadi seperti saya sampaikan tadi blank kosong ya. Ini tampilannya. Nah, ya. Jadi ada pedagogik, ada kepribadian, ada kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Ya. Berikut adalah tampilan beranda refleksi kompetensi. Di refleksi kompetensi, pada halaman beranda, pengguna dapat menemukan informasi terkait dengan hasil capaian pada tiap asesmen dan penjelasannya dari tiap indikator pada kompetensi tersebut. Dan juga untuk memulai pengerjaan asesmen kompetensi. Ya, Bapak Ibu silakan boleh pilih salah satunya, mau kompetensi pedagogik, kepribadian, ya sosial atau profesional itu terserah yang mana Bapak Ibu lebih nyaman. Misalkan Bapak Ibu ingin melakukan refleksi di kompetensi pedagogik, silakan Bapak Ibu klik. Ya. Untuk melihat capaian pada salah satu kompetensi, pada halaman ini pengguna akan menemukan penjelasan dari hasil asesmen yang sudah selesai dikerjakan. Terdapat penjelasan dan capaian dari tiap indikator dan subindikator. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melihat hasilnya langsung ya, real time setelah mengerjakan asesmen tersebut. Ya, jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi ya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi, hasil refleksi tersebut akan langsung muncul di PMM Bapak Ibu sekalian. Pengguna akan menuju halaman untuk mulai refleksi ya. Jadi di sini misalnya pengguna dapat memilih ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Bapak Ibu tidak harus dimulai dari pedagogik. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba refleksi kompetensi sosial ya silakan. Kepribadian dulu silakan, atau profesional dulu ya monggo ya. Jadi tidak ada runtunan yang wajib ya, tidak ada aturan wajib terkait yang mana dulu yang harus dikerjakan, tidak ada. Jadi ini lebih fleksibel ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dilakukan saat Bapak Ibu bersantai. Tentunya kondisi psikologi Bapak Ibu dalam keadaan rileks, fokus, dan juga bisa dengan baik mengisi refleksi tersebut. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya, panduan mengisi asesmen. Ya. Nah, sebelum mengisi asesmen, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi ya data. Jadi pastikan data sesuai karena akan mempengaruhi hasil refleksi serta rekomendasi pembelajaran. Apabila jenjang jabatan kurang sesuai, pilih edit. Nah, jadi Bapak Ibu, kita hanya bisa ngedit di jenjang jabatan ini. Untuk nama, satuan pendidikan induk, dan NIP tidak bisa diubah.
Untuk mengubahnya Bapak Ibu harus melalui Dapodik yang dikelola oleh operator sekolah. Misalnya namanya kurang huruf 1 nih, segera diperbaiki koordinasi dengan operator Dapodik sekolah. Misalnya NIP-nya kurangnya angka 1, langsung Bapak Ibu koordinasi lagi dengan operator Dapodik sekolah. Ya, karena hanya bisa diperbaiki melalui operator Dapodik sekolah. Sekali lagi kita hanya bisa mengedit data yaitu tentang jenjang jabatan saja. Ya, sebelum refleksi, Bapak Ibu akan diarahkan untuk memperbarui data terlebih dahulu. Ya, setelah selesai Bapak Ibu, setelah dipastikan semua data ini benar, tidak ada kurangnya, baik itu huruf, baik itu angka, baik itu tulisan, ya, baik itu juga jenjang jabatan sudah pas, klik simpan. Setelah klik simpan, Bapak Ibu sudah dapat memulai untuk mengerjakan asesmen tersebut. Ya, isi dan pilih butir pernyataan asesmen. Nah, ini adalah contoh soal refleksi kompetensi. Ya, untuk mengisi butir-butir pertanyaan, pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak Ibu, yang paling sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, yang paling sesuai dengan kondisi di kelas, di sekolah, tidak ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan seperti itu ya. Misalnya jawabannya sangat sulit, ya pilih salah sulit. Misalnya pilihannya tidak sulit, ya pilih tidak sulit. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan jawablah dengan jujur, tidak dimodifikasi. Jika seluruh pertanyaan pada halaman tersebut sudah dijawab, tekan tombol selanjutnya. Ya. Pengguna tidak dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya apabila butir pertanyaan tersebut belum dijawab semuanya. Jadi seperti ini, ada satu soal yang belum bisa kita selesaikan. Otomatis ya tombol selanjutnya ini masih berwarna abu-abu. Setelah kita isi, dia akan berwarna biru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, seandainya nih, wah saya mau merevisi nih jawaban yang tadi. Rupanya saya pernah melakukan. Klik sebelumnya. Ya, klik sebelumnya Pak. Dengan syarat Bapak Ibu nanti belum mengklik ini ya. Kalau sudah klik ini, ya Bapak Ibu nggak bisa ngedit lagi dong ya. Jadi Bapak Ibu tekan tombol sebelumnya apabila ingin merevisi jawaban dari halaman sebelumnya. Tekan simpan rap apabila ingin menyimpan untuk diteruskan kembali di lain waktu ya. Nah, apabila Bapak Ibu yakin ya dengan jawaban, tekan tombol simpan dan keluar untuk melanjutkan ya. Nah, jika jawaban sudah lengkap, Bapak Ibu sudah yakin tadi ya jawabannya, klik kumpulkan Bapak Ibu. Ya. Laju setelah itu ya, Bapak Ibu klik tombol mengerti. Saya mengerti. Kalau sudah sampai di sini, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit jawaban Bapak Ibu ya. Kalau masih di sini ya, fitur ini masih bisa. Tapi kalau sudah sampai di saya mengerti, tidak bisa diedit lagi Bapak Ibu. Ini contoh punya saya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat hasil dari asesmen dapat dilihat pada halaman utama. Seperti saya, golongan saya 3D. Jadi minimal level saya level 3. Oh ternyata hasil pedagogik saya ini levelnya sudah level 5. Nah, artinya nanti saya mendapat rekomendasi dari fitur ini tentang pembelajaran untuk mempertahankan level ataupun kemampuan pedagogik saya yang sudah capai level tertinggi seperti itu ya. Jadi di sini sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Kalau golongan 3AB ya itu merupakan guru pertama itu level 2. Kalau guru ahli muda ya itu level 3. Kalau guru madya ya 4A 4B itu level 4 dan kalau 4C ke atas itu minimal dia level 5 ya sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya udah jelas ya. Misalnya tadi dengan jenjang jabatan lainnya untuk ahli muda itu levelnya 3, ahli madya
ya, yaitu golongan 4A4B itu minimal level 4, dan untuk 4C ke atas atau ahli utama itu nggak ada minimal ya, bahkan harus maksimal level 5 ya, baik itu kompetensi pedagogiknya, baik itu profesionalnya, sosialnya ya, maupun kompetensi yang lainnya. Jadi harus maksimal. Kota ini akan muncul setelah pengguna konfirmasi profil jenjang jabatan saat pengerjaan asesmen. Nah, ini akan muncul ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, rekomendasi. Setelah Bapak Ibu mengerjakan, seperti saya ini sudah mengerjakan Bapak Ibu akan memperoleh rekomendasi hasil refleksi kompetensi sesuai dengan Bapak Ibu isikan di fitur tersebut. Ya. Jadi rentang level untuk setiap asesmen itu dari 1 sampai dengan 5. Level 1 ini misalnya Bapak Ibu mayoritas mengisi jarang atau tidak pernah. Ya. Misalnya melakukan evaluasi, misalnya, atau melakukan, apakah Bapak Ibu melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, itu ada tulisannya itu, tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Nah, itu ya. Jadi levelnya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak pernah 1, jarang 2, kadang-kadang 3, ya. Kalau sering 4, selalu 5. Nah, seperti itu ya analoginya seperti itu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu ya, pada halaman tiap hasil asesmen kompetensi, pengguna akan dapat melihat rincian indikator pada tiap kompetensi dan juga keterangan capaian dari setiap indikator. Bagi indikator yang mendapat keterangan perlu ditingkatkan, dapat diprioritaskan untuk mengikuti pembelajaran yang direkomendasikan. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada tulisannya perlu ditingkatkan, misalnya seharusnya Bapak Ibu level 3, tapi ternyata asesmennya level 2, itu nanti ada prioritas untuk mengikuti pembelajaran yang mana terlebih dahulu. Ya. Dari indikator tersebut, pengguna akan mendapatkan rekomendasi pembelajaran yang terdiri dari playlist pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi pengguna pada indikator tersebut. Selain itu juga, pengguna diberikan informasi terkait subindikator atau area fokus dari indikator. Ya, jadi di sini Bapak Ibu setelah indikator tadi, misalnya ini 1.1, nanti Bapak Ibu klik akan muncul subindikator area fokus ini ya. Jadi area fokus ini disebut dengan subindikator sebagai pendamping dari indikator yang kita pilih tadi sesuai dengan asesmen yang kita isi. Ya. Inilah halaman hasil asesmen kompetensi ya. Pilih salah satu asesmen yang sudah dikerjakan untuk melihat hasilnya. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan salah satu model kompetensi, Bapak Ibu bisa klik, misalnya saya klik pedagogik, akan muncul ya indikator-indikator tersebut. Ya. Berikut adalah halaman hasil capaian dari hasil asesmen kompetensi. Hasil asesmen dapat dilihat berdasarkan indikator level 1 dengan keterangan capaiannya ya. Untuk melihat lebih rinci dari hasil capaian per indikator, pilih salah satu indikator. Nah, untuk melihat rinciannya nih, misalnya saya mau milih indikator ini, tinggal klik saja Bapak Ibu ya. Nah, ya. Setelah klik nanti, misalnya tadi 1.1 akan muncul subindikator 1.1.1 dan subindikator 1.1.2. Ya. Gunakan rekomendasi pembelajaran yang tersedia untuk meningkatkan kompetensi ya pada indikator tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu di sini akan muncul ya rekomendasi pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen yang Bapak Ibu isi. Ya, contohnya tadi ya. Misalnya subindikator ini saya klik akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Dan ini ya, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Ya, saya klik, tetap muncullah penjelasannya lebih detail mengenai subindikator yang kita pilih ya. Misalnya pertanyaan refleksi ini, apa teknik dasar pengelolaan perilaku peserta didik yang sudah saya pelajari ya.
bentuk informasi apa saja yang sudah saya miliki mengenai karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik ya. Dan bagaimana cara saya memperkirakan tindakan yang mungkin diperlukan dalam mengelola perilaku peserta didik di kelas. Jadi di sini setelah Bapak Ibu mengklik subindikator akan ada penjelasannya yang lebih detail. Ya, apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam pengisian tersebut, segera ke artikel pusat informasi ya di bit.ly FAQ refleksi kompetensi atau ke pusat bantuan PMM, bisa di SS saja atau screenshot ya layar ini melalui https pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id /HC/EN ya /US. Nah, demikian Bapak Ibu paparan dari saya mengenai Perdirjen GTK nomor 2626 mengenai model refleksi kompetensi yang terdapat di fitur PMM yang terbaru ini. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Iswan Bangsawan. Semoga Bapak dan Ibu semua mendapatkan pemahaman yang lebih luar biasa, dan Ibu masih banyak di antara kita yang masih belum bisa terakses dengan refleksi kompetensi. Jadi jangan ragu, nanti tim PMM akan secara berkala itu menjadi bagian kita yang harus kita selesaikan menjelang 31 Januari 2024. Jadi Pak Iswan, alhamdulillah sudah selesai ya Pak dalam pengisian refleksi tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka untuk diskusi kita sesi yang pertama karena waktu kita terbatas sampai jam 18.00. Sekarang sudah menunjukkan 17.40. Kita buka untuk sesi yang pertama, 2 penanya. Silakan Bapak dan Ibu raise hand, dan yang raise hand duluan ke atas akan kita berikan kesempatan. Kepada Ibu Ivo Haryati kita persilakan. Atau juga boleh di kolom chat Bapak dan Ibu disampaikan. Ibu Ivo Haryati silakan untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi. Atau Ibu Helpida dari SMP 2 Ranah Patahan. Kepada Ibu Helpida kita persilakan, apakah mengajukan pertanyaan Ibu? Silakan, atau memang terpencil raise hand-nya. Bapak Ulil Amri, kepada Bapak Ulil Amri kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak tadi sudah menjelaskan secara detail tadi. Tadi saya sudah mencoba untuk membuka refleksi kompetensi ini, Bapak. Apakah refleksi kompetensi ini hanya khusus untuk PNS saja, Pak? Karena kebetulan saya PDKK, Pak. Apakah nanti akan dibuka pula untuk yang seperti PDKK atau guru honorer? Karena guru honorer juga banyak juga yang mengisi PMM ini kan. Karena kalau tanpa mereka pun kalau di kota tinggi, kalau tidak ada dari mereka tidak bergerak semuanya, Pak. Karena kebanyakan di sini honorer banyak memberikan motivasi juga kepada PNS benar 3K itu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah refleksi kompetensi ini hanya ditujukan hanya untuk PNS saja itu? Gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iswan. Baik, terima kasih Bu Yeni dan Pak Ulil ya. Baik Pak Ulil Amri, PMM ini selalu berkembang ya, selalu mengupdate. Jadi untuk sementara ini PNS, tapi jangan khawatir, dalam waktu dekat ini ketika kami mengikuti pembekalan itu akan dibuka fitur yang sama untuk P3K dan honorer. Sama kaitannya dengan akun belajar, awal-awalnya dulu kan hanya untuk guru nih, siswa nggak dapat. Ya, lama-lama anak TK pun sekarang dapat akun belajar. Nah seperti itu ya. Jadi tenang saja Bapak. Jadi Bapak dapat ilmunya dulu ya. Bisa Bapak sosialisasikan di sekolahnya,
ibaratnya kita membantu rekan kita, ya Bapak. Semoga bisa menjawab, Pak. Terima kasih Pak Iswan atas arahannya. Betul apa yang disampaikan Bapak Iswan. Kami coba mengupasnya. Kebetulan kami juga satu tim bergema lolos 307 se-Indonesia. Bapak beliau juga pada pembekalan sudah disampaikan. Sampai 31 Januari 2024 semua kita bisa mengakses, tidak memandang honor, P3K dan PNS. Dan bahkan saat ini PNS pun masih banyak belum bisa diakses karena sedang pemulihan akun ID kita. Silakan Ibu Riza Helvira. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi ada penjelasan dari Bapak tentang level untuk keberangkatan guru. Kalau dia golongan 3D, kalau tidak salah levelnya level 3 ya Pak. Ya, benar. Nah, kalau golongan 4 yang tambahan Pak B, level 4. Kebetulan sekarang kami sedang mengisi e-ledger. Jadi kan ada indikator PKG-nya Pak. Kalau seandainya sedang mengisi laporan PKG sedang di level sekolah, ternyata yang 3D ini yang levelnya level 3 itu mendapatkan nilai level 4. Apakah itu bermasalah atau bagaimana Pak? Atau bukan seperti itu? Itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jadi tadi agak kurang jelas saya mendengar. Saya coba ulangi maksud dari pertanyaan tadi. Kalau saya tangkap Bu ya, Ibu posisinya sekarang di golongan 4, tapi Ibu mengisi refleksinya di level 3. Apakah itu berpengaruh gitu, bukan ya Bu ya? Bukan Pak. Oh ya. Misalnya kita di FAD, ternyata di PKG-nya, nilainya level 5 Pak. Ya, bagaimana kalau misalnya nilainya kurang dari standar ya? Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sebagaimana yang dicantumkan di PMM itu, fitur ini tidak mempengaruhi penilaian apapun. Ya, jadi Bapak Ibu ini merupakan refleksi kita. Bagaimana kalau ternyata kurang, Bapak Ibu akan diberikan panduan rekomendasi belajarnya untuk memenuhi level minimal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir Bu, seperti itu Bu. Bagaimana Ibu Riza? Masih Si PKG, ini PKG yang dari kelas sekolah itu, kan juga pakai level itu PKG-nya. Nah, apakah sama Oh, itu berbeda Bu. Itu untuk sementara ini itu hal yang berbeda. Jadi saat ini refleksi ini murni untuk kita belajar. Tadi tidak sampai link penilaian seperti itu Bu. Ya, tidak perlu khawatir, dia berbeda. Itu tentunya hal yang berbeda. Oh iya, oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ibu atau Bapak dia Petra Wirma. Silakan Pak. Maaf. Petra Wirma. Silakan atau memang terpencet raise hand-nya. Ya, assalamualaikum Bu. Ya Ibu Petra ya. Silakan Bu. Mau tanya nih Bu, untuk inskripsi refleksi kompetensi ini apakah diwajibkan untuk semua guru? Yang kedua, ada tes bagian guru telah menyelesaikan refleksi kompetensi ini. Ada beberapa kriteria dalam bidang pedagogi itu kan perlu ditingkatkan. Apakah itu perlu direvisi kembali, Bu? Ya. Yang pertama, kalau sudah ngisi nggak bisa direvisi lagi Bu, kalau sudah klik kumpulkan.
Tapi kalau belum klik kumpulkan, masih dalam draft, itu bisa edit. Nah, terus tadi, apa pertanyaan tadi yang pertama tadi, lupa saya? Apakah semua guru ini wajib mengisi refleksi kompetensi ini sampai Januari 30 Januari ini, Pak? Ya, kalau ada dampaknya bagi guru yang tidak lulus? Kalau untuk PNS, dia sesuai dengan yang tercantum di itu, Bu, ya. Jadi, kalau dari bahasa yang saya tangkap, itu wajib, Bu. Kalau dari bahasanya, hanya untuk PNS, Bu. Ya, untuk P3K dan honorer belum, Bu. Berarti, jadi bagi yang teman yang telah mengisi tadi, Pak, kan ada kalimat-kalimat untuk pedagogik, misalnya kan perlu ditingkatkan kembali, atau kepribadiannya sudah baik, gitu, Pak. Atau untuk selanjutnya bagaimana, Pak? Sampai di situ aja? Atau kita perlu pembelajaran kembali? Oh ya, kalau sudah ngisi tentunya Bapak Ibu bisa klik rekomendasi ya pembelajaran. Nah, nanti ada modul-modul Bapak Ibu. Sesuai dengan indikator, kalau memang perlu ditingkatkan, nanti ada rekomendasi pembelajaran modul-modulnya. Kalau memang sudah level 5, akan ada modul untuk mempertahankan kinerja Bapak Ibu yang sudah mencapai level 5. Yang Bapak Ibu lakukan ya tentunya untuk mempelajari modul tersebut ya, untuk memperoleh hasil capaian yang sesuai dengan kinerja yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Ibu Kendra. Masih ada Bapak dan Ibu yang lain yang ingin ditanyakan kepada Bapak Iswan? Silakan. Masih ada Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih kepada Bapak Iswan. Sesuai dengan schedule kita tepat 17.50. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Iswan atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti menjadi bagian kami melalui webinar ini mendapatkan untuk melakukan refleksi kompetensi IPS. Dan lagi kami ucapkan terima kasih kepada